Suku Garo merupakan salah satu suku asli yang bermukim di negara bagian Meghalaya di India bagian timur laut. Masyarakat suku Garo terkenal dengan keberagaman budaya mereka serta tradisi-tradisi unik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Suku Garo diyakini telah bermukim di wilayah Meghalaya sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka dikenal sebagai suku yang memiliki keahlian dalam bertani, berburu, dan merajut. Selama berabad-abad, suku Garo hidup secara berkelompok dalam rumah panggung dan bertani sebagai mata pencaharian utama. Mereka juga memiliki tradisi oral yang kuat, dengan cerita dan lagu-lagu yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Suku Garo memiliki struktur sosial yang terorganisir dengan baik, dengan keberadaan ketua desa yang dianggap sebagai pemimpin masyarakat. Mereka juga memiliki sistem adat yang mengatur hak-hak dan kewajiban anggotanya, serta menyelesaikan konflik antar individu. Sistem ini membantu menjamin keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat Garo. Budaya suku Garo sangat kaya dan beragam. Mereka memiliki berbagai tarian tradisional, musik, dan pakaian adat yang unik. Salah satu festival terbesar yang dirayakan oleh suku Garo adalah Wangala, yang merupakan pesta panen untuk merayakan keberlimpahan hasil bumi. Selain itu, suku Garo juga memiliki tradisi seperti pemujaan leluhur, upacara pernikahan, dan upacara adat lainnya yang masih dijalankan hingga saat ini. Mayoritas suku Garo menganut agama animisme, yaitu kepercayaan bahwa ada roh-roh yang mengatur alam semesta dan kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa alam semesta dan makhluk hidup memiliki hubungan spiritual yang sangat kuat, dan mereka memuja leluhur dan roh-roh alam sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan masuknya modernitas dan pengaruh luar, kehidupan suku Garo mulai berubah. Banyak dari mereka yang kemudian beralih profesi menjadi pedagang, petani komersial, atau bekerja di sektor industri. Meskipun demikian, suku Garo tetap mempertahankan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional mereka yang dianggap sebagai identitas mereka. Demikianlah gambaran tentang keseluruhan suku Garo di India. Meskipun mengalami perubahan sosial yang signifikan, nilai-nilai budaya dan tradisi mereka tetap dijaga dengan baik oleh masyarakat Garo. Suku Garo, mereka memiliki beragam tradisi dan kebiasaan yang unik dan yang membedakan mereka dari suku-suku lainnya. Suku Garo memiliki tradisi pemakaman yang unik. Mereka mengubur orang yang telah meninggal di dalam rumah mereka dan kemudian membangun rumah baru di atas makam tersebut. Hal ini dikatakan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Upacara pernikahan suku Garo sangat unik dan Mereka memiliki tradisi menabur padi di dalam rumah pengantin perempuan sebagai simbol keberuntungan. Selain itu, mereka juga memiliki tradisi menari dan bernyanyi secara kolektif selama acara pernikahan. Suku Garo memiliki tradisi unik dalam menyambut musim panas. Mereka mengadakan festival yang disebut Wangala, di mana mereka menari dan bernyanyi untuk menghormati Dewa Matahari. Selama festival ini, mereka juga mengadakan lomba memamerkan hasil pertanian seperti padi dan jagung. Suku Garo masih mempraktikkan pengobatan tradisional menggunakan rempah-rempah dan tanaman obat. Mereka juga percaya pada kekuatan spiritual untuk menyembuhkan penyakit dan gangguan jiwa. Suku Garo memiliki beragam tarian tradisional yang unik dan khas. Mereka sering menari dengan mengenakan pakaian tradisional seperti selendang dan hiasan kepala yang berwarna-warni. Tarian ini biasanya dipentaskan selama festival atau upacara adat. Meskipun tradisi dan kebiasaan suku Garo mungkin terlihat aneh dan unik bagi orang luar, namun bagi mereka, hal ini merupakan bagian penting dari identitas budaya mereka yang perlu dipertahankan dan dijaga dengan baik. Tradisi dan kebiasaan tersebut merupakan warisan nenek moyang yang telah turun-temurun dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari suku Garo. Suku Garo, mereka memiliki keunikan budaya, tradisi, serta ciri-ciri fisik yang membedakan mereka dari kelompok etnis lainnya di India. Wanita suku Garo dianggap memiliki kecantikan yang khas dan dihargai dalam budaya mereka. Dalam budaya suku Garo, kecantikan wanita seringkali dikaitkan dengan fitur fisik tertentu seperti kulit bersih, mata yang tajam, alis yang tebal, serta bibir yang penuh. Selain itu, wanita suku Garo juga dianggap cantik jika memiliki postur tubuh yang tegap dan proporsional, serta rambut yang panjang dan lebat. Di samping kecantikan fisik, wanita suku Garo juga dihargai karena sifat-sifat kepribadian seperti kecerdasan, kejujuran, keramahan, serta kemampuan untuk menjaga tradisi dan kearifan lokal mereka.
Wanita suku Garo juga sering kali terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya yang memperkuat identitas mereka sebagai bagian dari komunitas. Perlu diingat bahwa konsep kecantikan sangatlah subjektif dan berbeda-beda di setiap budaya. Oleh karena itu, penting untuk tidak menggeneralisasi atau menyederhanakan pandangan tentang kecantikan dari suku Garo atau kelompok etnis lainnya. Setiap individu memiliki keunikan dan kecantikan yang unik, tanpa harus dibatasi oleh standar kecantikan yang sempit. Pemerkusian merupakan masalah yang serius di India, termasuk juga terkait dengan wanita suku Garo. Meskipun data yang akurat sulit untuk diperoleh, namun banyak laporan yang menunjukkan bahwa wanita dari kelompok etnis minoritas seperti suku Garo rentan terhadap pemerkusian. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab tingginya insiden pemerkusian terhadap wanita suku Garo di India antara lain. Suku Garo adalah kelompok etnis minoritas di India, dan seringkali menjadi sasaran diskriminasi dan ketidaksetaraan sosial. Situasi ini membuat wanita suku Garo rentan terhadap pelecehan dan kekerasan unclup-unclup karena kurangnya perlindungan dan keamanan yang memadai. Banyak wanita suku Garo yang tidak memiliki akses terhadap informasi dan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini membuat para pelaku kejahatan unclup-unclup merasa mudah untuk melanggar hak-hak mereka tanpa takut akan konsekuensinya. India adalah negara yang masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki, di mana perempuan seringkali diposisikan di bawah laki-laki dalam masyarakat. Hal ini menciptakan lingkungan di mana kekerasan terhadap wanita dianggap sebagai hal yang wajar dan diterima. Upaya-upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mengatasi masalah pemerkusian dan kekerasan terhadap wanita suku Garo di India. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan, perubahan dalam sistem hukum yang lebih proaktif dalam menindak pelaku kejahatan unclup-unclup, serta penguatan perlindungan dan pendidikan bagi wanita suku Garo merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi insiden pemerkusian dan memastikan keamanan dan perlindungan bagi para korban. Adat pernikahan suku Garo merupakan tradisi yang kaya dan penting dalam kehidupan mereka. Sebelum pernikahan, ada prosesi tunangan yang disebut dadikana. Prosesi ini melibatkan pihak keluarga memperkenalkan calon pengantin secara resmi dan menyepakati tanggal pernikahan. Biasanya, pihak pria harus membayar mas kawin, mas koang kepada keluarga wanita sebagai tanda keseriusan dan komitmen. Pernikahan suku Garo biasanya dilangsungkan dalam upacara tradisional yang disebut Ado Peje. Upacara ini dilakukan di rumah pengantin wanita, yang dihiasi dengan daun-daun dan bunga. Acara tersebut dipimpin oleh seorang pendeta adat yang disebut Nokma. Selama upacara, diadakan pula tarian tradisional dan nyanyian untuk menghormati pasangan pengantin. Ada beberapa ritual yang dilakukan selama upacara pernikahan suku Garo, salah satunya adalah suku akara. Ritual ini melibatkan pengantin wanita dan pria duduk bersama-sama di atas tikar dan memberikan sesajen kepada nenek moyang mereka sebagai tanda penghormatan. Selain itu, ada pula ritual pencucian tangan yang dilakukan oleh kedua pasangan sebagai simbolisasi kesucian dan kesetiaan dalam pernikahan. Setelah upacara pernikahan selesai, dilangsungkan pesta pernikahan di mana semua kerabat dan teman-teman diundang untuk merayakan kebahagiaan pasangan pengantin. Biasanya, akan disajikan makanan tradisional dan musik serta tarian sebagai hiburan bagi para tamu. Adat pernikahan suku Garo memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat mereka. Pernikahan dianggap sebagai ikatan suci antara dua keluarga dan menjadi landasan dari keberlangsungan generasi berikutnya. Selain itu, upacara pernikahan juga dianggap sebagai momen penting untuk memperkuat hubungan sosial dan kekerabatan antar anggota masyarakat. Adat pernikahan suku Garo berbeda-beda tergantung pada subsuku atau daerah di mana mereka tinggal, namun secara umum, upacara pernikahan ini tetap mengandung nilai-nilai tradisional dan spiritual yang sangat dihormati oleh masyarakat suku Garo. Suku Garo, mereka umumnya tinggal di wilayah perbukitan dan hutan di negara tersebut. Kehidupan sehari-hari suku Garo diwarnai oleh kebiasaan dan tradisi yang khas. Pertanian merupakan kegiatan utama suku Garo. Mereka biasanya menggarap ladang-ladang yang tersebar di pegunungan untuk menanam padi, jagung, dan tanaman lainnya. Selain itu, mereka juga beternak hewan seperti kerbau, kambing, dan ayam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suku Garo hidup dalam komunitas kecil yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Mereka memiliki tradisi dan adat istiadat yang kuat, seperti musik tradisional, tarian, dan upacara adat. Upacara adat sering dilakukan untuk merayakan panen, pernikahan, atau upacara kematian. Selain itu,
Suku Garo juga menjaga lingkungan sekitar dengan baik. Mereka mempercayai adanya roh-roh alam dan makhluk gaib yang harus dijaga keberadaannya. Oleh karena itu, mereka menjaga hutan dan alam sekitar dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, suku Garo juga memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas. Mereka membantu satu sama lain dalam kegiatan sehari-hari, seperti membangun rumah, menanam sawah, atau merayakan upacara adat. Meskipun terisolasi dari dunia luar, suku Garo tetap menjaga tradisi dan budaya mereka dengan baik. Mereka terus melestarikan bahasa, tarian, musik, dan pakaian tradisional mereka sebagai bagian dari identitas mereka sebagai suku Garo. Suku Garo memiliki beragam mitos dan legenda yang menjadi bagian penting dari tradisi dan budaya mereka. Mitos dan legenda tersebut menggambarkan keyakinan dan pandangan dunia suku Garo terhadap asal-usul alam semesta, manusia, serta hubungan antara manusia dengan alam dan makhluk gaib. Mitos asal-usul suku Garo menceritakan tentang Dewata Sihima yang menciptakan alam semesta. Dewata Sihima kemudian menciptakan manusia pertama, yang disebut Abai Garo. Abai Garo merupakan leluhur suku Garo dan merupakan sosok yang dianggap suci oleh suku tersebut. Legenda Gunung Tura adalah salah satu mitos terkenal suku Garo. Menurut legenda, Gunung Tura adalah tempat suci yang dihuni oleh roh-roh dan makhluk gaib. Penduduk setempat percaya bahwa mereka harus memberikan persembahan kepada roh-roh gunung agar mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Mitos penciptaan alam semesta suku Garo menceritakan tentang bagaimana alam semesta dan makhluk hidup diciptakan oleh dewata-dewata. Mereka percaya bahwa alam semesta ini terjaga dan diatur oleh kekuatan gaib yang harus dihormati dan dijaga. Legenda Manek Urai bercerita tentang seorang pahlawan suku Garo yang memiliki kekuatan gaib untuk melindungi suku Garo dari ancaman musuh. Kisah Manek Urai sering digunakan sebagai inspirasi dan motivasi bagi suku Garo dalam menghadapi tantangan hidup. Mitos pohon bambu menceritakan tentang pohon bambu yang dianggap suci oleh suku Garo. Mereka percaya bahwa pohon bambu adalah tempat bersemayamnya roh nenek moyang suku Garo dan harus dihormati serta dilestarikan dengan baik. Mitologi suku Garo merupakan warisan budaya berharga yang masih dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Mitos dan legenda tersebut tidak hanya menjadi cerita-cerita yang menghibur, tetapi juga mengandung pesan moral, kearifan lokal, dan pandangan filosofis suku Garo terhadap kehidupan dan alam semesta. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.